Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini masih bahas soal-soal senyawa turunan alkana. Kali ini soal akhir babnya. Ya, ini materi kimia kelas 12 semester 1, ada juga yang bahas di semester 2. Nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nah, ini soal PG ya, pilihan bergandanya. Ada 15 soal. Nanti untuk soal yang esainya ada di video lanjutannya. Oke, langsung aja saya mulai. Nomor 1, kayu cendana merupakan bahan parfum yang banyak disukai karena aromanya. Aroma tersebut berasal dari senyawa santanol. Strukturnya sebagai berikut. Berdasarkan gugus fungsinya, santanol ini termasuk kelompok apa? Ini langsung kelihatan jelas di sini ada OH. OH itu adalah ciri dari alkohol. Udah, yang satu A. Nomor 2, di antara senyawa berikut yang merupakan ester adalah, jadi ester itu nama lainnya adalah alkyl alkanoat. Jadi dia punya struktur, ini alkyl, ini ada oatnya, alkyl lagi. Ya, jadi kalau alkylnya kita hilangkan, kita cari aja yang ini. C rangkap O, C single O. Ada di sini nih. Jadi nomor 2 yang A. Gitu ya. Nomor 3, di antara reaksi-reaksi berikut yang merupakan reaksi eliminasi. Kalau soalnya seperti ini, A, B, C, D, E. Soalnya PG. Nah, eliminasi itu, cara lihatnya adalah sebelum tanda panah itu semuanya di kirinya itu tunggal ikatannya. Di kanan nanti ada ikatannya jadi rangkap. Nah, jadi dari yang tunggal menjadi rangkap. Coba tinggal cek aja. Yang A tunggal semua, yang kanan juga tunggal. Ini cuma substitusi aja. Nah, ini yang B. Dari tunggal semua ikatannya, ini ada rangkap di sini. Kelihatan ya? Nah, jadi opsi yang tepat eliminasi adalah yang nomor 3. Kalau yang C itu, walaupun di situ ada rangkap ini ya, tapi kan dia nggak berubah sebenarnya kan, sama. Ini esterifikasi ya. Yang D ini oksidasi, sedangkan yang E ini namanya dehidrasi alkohol. Tapi eliminasi yang B ya. Bravo. Nomor 4, reaksi antara etanol dengan asam metanoat membentuk etil metanoat. Merupakan reaksi apa? Etanol itu alkohol. Tambah asam metanoat itu namanya asam karboksilat. Gugus fungsinya ya. Reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat menghasilkan ester. Maka dinamakanlah ini esterifikasi prosesnya. Yang E. Nomor 5 dan 6 ada ini ya, dikasih tahu informasi ya. Nomor 5, nama senyawa A yang dihasilkan adalah, jadi ini data yang pertama ya. Jadi CH2 rangkap CH CH3 tambah HBr. Gitu ya. Nah, ini namanya reaksi adisi. Nih, putus ini. Adisi. Pemutusan ikatan rangkap. Jadi mau diputus gitu ya. Jadi kita fokusnya ke C ini dengan C ini aja. C yang mengapit double bondnya. Fokus ke situ. Nah, ini ada aturannya Markov-Nikov ya. H ini cenderung masuk ke C yang di sini. Kenapa ke C itu? Karena di C ini H-nya lebih banyak. Dia punya 2 H. Tapi kalau di sini cuma 1 H. Jadi H itu lebih suka masuk ke C yang lebih banyak H-nya. Otomatis Br akan masuk ke C yang H-nya lebih dikit kan? Jadi hasil akhirnya nih yang di kiri ini ketambahan 1 H kan, jadi
CH3. Rangkap jadi single. Yang ini ketambahan 1 Br. CH mau di atas mau di bawah nggak masalah. Yang ini kan kita nggak ganggu. Tulis ulang aja. Jadi kalau kita namai 1, 2, 3. Jadi 2 bromo propana. Yang dadu. Untuk yang nomor 6, struktur yang B-nya apa? Struktur B-nya kan didapat ketika A ya direaksikan dengan NaOH. A-nya tadi udah dapat yang ini. Ini A ya. Saya tulis ulang. CH3 CH CH3 Br ditambahkan dengan NaOH. Nanti terjadi substitusi, pergantian. Jadi OH ini tukar tempat sama si Br. Ya. Jadi si CH3 CH, nah Br-nya berubah jadi OH. Ini CH3. Nanti ada NaBr. Kita fokus ke sini nih. Ya, jadi ada alkohol ya. Nah, kalau kita ubah menjadi struktur seperti yang di atas ini tanpa C, tanpa H gitu ya. Jadi ini 1, 2, 3. Jadi gambarin aja. Ini 1, 2, 3. Di nomor 2 ada OH. Udah, dapat yang A. Itu ya untuk soal nomor 5 dan 6-nya. Nomor 7 di antara alkohol berikut yang merupakan alkohol sekunder adalah, jadi alkohol sekunder, alkohol itu kan identik dengan OH-nya ya. Jadi OH-nya ini nempel atau berikatan di C sekunder. Nah, C sekunder adalah C yang kalau ada tangannya 4, 2 itu dengan C lain. Ya. Terus ada OH di situ. Di sini biasanya H. Jadi kita tinggal cari pola seperti ini. Carilah si OH yang nempel di C sekunder. C yang dari 4 tangannya hanya mengikat 2 C lain. Ya, satu lagi trik ya. Kalau dia di posisi 1 seperti ini, itu akan cenderung jadi primer. Oke, jadi fokus ke yang 2-2 ini. Yang B ya saya bongkar. 2 metil 2 propanol. Propanol kan C-nya 3. Di nomor 2 ada metil 1C. Di nomor 2 juga ada ol-nya si OH. Jadi kan OH ini nempel di C ini kan. Kalau lihat C ini dari 4 tangannya, 1 ke C lain, 1 ke C lain, 1 ke C lain. Jadi 3 dari 4 tangannya itu mengikat C lain. Maka ini kategorinya adalah C tersier. Berarti alkoholnya alkohol tersier. Yang diminta sekunder. Gitu ya. Jadi C ini ya, kita bongkarlah C. 3 metil 2 butanol. 1, 2, 3, 4. Karena butanol itu kan 4 ya. Di nomor 2 ada OH. Di nomor 3 ada metil. Mau di atas mau di bawah is oke. Hanya nggak saya isi, pasti bisa lah ya. Fokus aja ke OH ini. OH-nya nempel di mana? C ini. Ya. Kelihatan dari sini, ini ada 2 C yang diikatnya. Maka C ini adalah C sekunder. Otomatis alkoholnya jadi alkohol sekunder. Karena OH-nya nempel di C sekunder. Opsi yang tepat yang C. Gitu ya. Oh ya, ini kalau ada yang tanya nanti lah C ini satu lagi tangannya dia H ya. H nggak terhitung, yang terhitung cuma C. Oke, nomor 7C, nomor 8.
Perhatikan reaksi berikut. Senyawa X direaksikan dengan dibal H. Ini suatu reduktor ya, agen pereduksi. Dihasilkan senyawa seperti ini. Ada alkohol ya, OH. Nah, yang ditanya senyawa X itu apa? Lagi ya, kalau nggak familiar, buat aja dulu C-nya. Jadi ini ada C, yang ini ya. Hanya saya tempelin aja CH. OH. Baru ada CH2, CH3. Bisa dikatakan, ini kan OH-nya di nomor 1 nih. Ya, di C primer. Jadi ini adalah alkohol primer. Nah, tadi ini adalah reduktor. Ya, jadi senyawa X ini direduksi menjadi senyawa alkohol primer. Nah, senyawa apa yang kalau direduksi menjadi senyawa alkohol primer? Jawabnya adalah alkanal atau aldehid. Gitu ya, aldehid kalau direduksi menjadi alkohol primer. Sebaliknya kalau alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Nah, karena ini prosesnya adalah reduksi, ya dibalik ya. Jadi aldehid menjadi alkohol primer. Yang aldehid di sini cuma yang B, propanal. Propanal itu aldehid yang C-nya 3. Ada O, ada H. Kalau lihat jumlah C-nya kan sama kan? 3. Oke, jadi nomor 8 yang tepat adalah yang Bravo. 9 dan 10 dikasih data lagi ya, reaksi. Yang 9, nama senyawa hasil reaksinya adalah, ini ya, ini ada 1, 2. Ini alkohol ya. Ini alkohol. Ini ada C rangkap O sama OH, namanya asam karboksilat. Hasilnya adalah ester plus air. Prosesnya ini esterifikasi. Nah, itu ditanyakan di nomor 10. Langsung dapat dulu nomor 10, esterifikasi. Dadu. Nomor 9, ini ya, saya isi dulu hanya C-nya ya. Jadi CH3, ada CH2, ada OH. Tambah. Ini C juga kan? CH3, C, ada rangkap ke atas O, ada OH. Lalu ini saya atur lagi, setting lagi ya, biar kelihatan hasilnya. Saya balik nih posisinya. Lalu ini saya pindah ya, pindah ke kiri gitu ya. Jadi HO kayak saya cerminin gitu ya. CH2, CH3. Enggak juga nggak apa-apa, tapi biar gampang aja. Nah, ketika mereka direaksikan, ini kan nanti dari sini akan lepas H2O. Ini. Ya, biasanya dikasih asam sulfat. Asam sulfat itu penarik air kan. Jadi dari 2 buah H dan 2 buah O ini hilang H2O. Jadi kan sisa 1 O. Jadi sisa hasil akhirnya adalah CH3, CO. Terus ini garis ya. Nah, masih ada sisa O. Baru ke sini. CH2, CH3. Sama aja sebenarnya dengan yang di atas. Ini yang CH3, ini yang C, ini O-nya, CH2, CH3. Ya. Nah, kalau untuk penamaan senyawa ester, itu nama lainnya adalah alkil alkanoat. Alkil alkanoat. Jadi alkilnya itu yang ini. C sebanyak 2. C sebanyak 2 itu apa? Etil. Jadi tinggal cek yang etil, etil, etil. Sisanya eliminasi. Lalu alkanoatnya mana? Ya ini, otomatis ini. C-nya ada berapa? 1, 2.
Ya, 2 itu namanya etanoat atau asetat. Tergantung opsi yang ada. Jadi namanya adalah etil etanoat atau etil asetat. Yang A. Gitu ya. Oh, 10 tadi esterifikasi ya. Itu untuk nomor 9 dan 10-nya. Nomor 11, berikut yang bukan merupakan penggunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari adalah ini yang C ya. Obat bius itu yang biasa dipakai adalah senyawa eter. Ya. Jadi pelarut bisa, pengawet bisa, antiseptik bisa, pembersih bisa, tapi obat bius itu cenderung dari gugus eter. Yang C ya, karena yang tanya yang bukan. 12 di antara asam lemak berikut yang merupakan asam lemak jenuh adalah jenuh itu berarti antara ikatan CC-nya itu semuanya tunggal nih. Nggak boleh ada rangkap atau triple gitu ya. Ini kan rangkap. Ada rangkap, rangkap. Yang nggak ada cuma C. Berarti yang 12 C itu yang tunggalnya ya, asam lemak jenuhnya. (13) Hidrolisis butil asetat menghasilkan senyawa apa? Jadi, even kita nggak tahu strukturnya seperti apa, sebenarnya nggak masalah. Butil asetat, ini ester ya. Ingat tadi, soal nomor berapa tuh? Asetat itu etanoat. Sama aja ya. Nah, jadi ini si alkilnya ini berasal dari alkohol. Jadi kalau butil berasal dari alkohol, berarti dia butil alkohol. Atau butanol. Gitu ya. Jadi kalau etil alkohol atau etanol. Metil, metanol. Begitu-gitu aja polanya. Butil, butanol. Jadi kalau dilihat butanol cuma ada di dadu. Langsung ketemu jawabannya gitu. Asetat ini ya. Ini datang dari asam karboksilatnya. Ya, jadi ester itu gabungan dari alkohol dengan asam karboksilat. Jadi asam karboksilatnya apa? Asam asetat. Kalau nggak ada, asam etanoat. Sama itu ya. Oke, jadi opsi yang tepat adalah yang dadu, asam etanoat dan butanol. 14 senyawa berikut yang dapat dibedakan dengan menggunakan pereaksi Fehling adalah yang mana saja pasangannya. Jadi Fehling ini ada juga Tollens ya, biasanya dua itu yang terkenal ya, untuk membedakan antara aldehid dengan keton. Jadi tinggal cari aja gugus aldehid dan keton di antara ini. Ini aldehid. Ya, double bond O dengan H. Alkohol. Saya harap udah bisa ya kalau gugus fungsi ya. Asam karboksilat. Alkohol. Ini kalau rangkap seperti ini alkena ya. Nah, kalau cuma rangkap O saja, ini keton. Ini ada rangkap O sama H, ini aldehid. Ini keton. Nah, ketahuan yang dadu. Ini alkohol, ini eter. Ya, Fehling untuk membedakan antara aldehid dan keton. Last one nomor 15. Hasil penyabunan lemak yang mengandung gliseril tristearat dengan NaOH menghasilkan apa? Ini saponifikasi penyabunan sama ya. Nah, jadi dari asam lemak ini direaksikan dengan NaOH itu nanti akan menghasilkan pasti salah satunya adalah gliserol. Bukan glikol. Bukan alkohol ini ya.
Memang alkohol, tapi spesifiknya gliserol. Oke, jadi opsinya tinggal A atau B. Ini kan udah dari jelas ada natrium. Maka nanti substitusi aja. Hasilnya pasti natrium stearat. Ini sabun ya. Makanya reaksinya disebut reaksi penyabunan, saponifikasi. Kalau mau gambarnya seperti ini. Jadi gliseril tristearat ya, nanti ditambahkan NaOH, hasilnya gliserol dengan natrium stearat, sabun. Opsi yang tepat yang A. Habis ya, 15 soal PG ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.